Aku masih ingat jelas pagi itu. Pagi yang seharusnya biasa saja, tapi justru menjadi awal dari sesuatu yang menghancurkan segalanya. Cahaya matahari masuk perlahan dari balik tirai, menyentuh lantai kamar yang dingin. Aku baru saja selesai membuat kopi ketika ponselku bergetar. Satu notifikasi masuk, lalu satu lagi, dan lagi. Bertubi-tubi, tanpa jeda. Seperti alarm bahaya yang tak bisa dihentikan. Awalnya aku mengira hanya notifikasi promo biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Frekuensinya terlalu cepat. Tanganku yang masih memegang cangkir kopi mendadak terasa dingin. Dengan perasaan tak menentu, aku membuka layar ponselku. Dan detik itu juga jantungku seperti berhenti berdetak. Notifikasi dari bank. Transaksi berhasil. Transaksi diproses. Limit hampir habis. Mataku terpaku pada angka-angka yang muncul di layar. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan mendekati batas maksimum kartu kredit yang selama ini kupegang kendalinya. Nasasku tercekak, tubuhku mendadak lemas. Kopi di tanganku hampir saja jatuh kalau saja aku tidak segera meletakkannya di meja. Ini apa? Gumamku lirih. Aku segera membuka aplikasi mobile banking dengan tangan gemetar. Butuh beberapa detik lebih lama dari biasanya untuk memasukkan PIN karena jariku terasa kaku. Saat halaman utama terbuka, dunia seakan berhenti berputar. Saldo yang selama ini kujaga dengan penuh perhitungan, kini berkurang drastis. Riwayat transaksi menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Pembayaran dalam jumlah besar ke sebuah dealer mobil mewah. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan dari dalam. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini kesalahan sistem. Mungkin ada transaksi tertunda yang baru masuk. Tapi semakin aku melihat detailnya, semakin jelas satu hal. Ini bukan kesalahan. Ini disengaja. Dan yang lebih menyakitkan, transaksi itu dilakukan menggunakan akses yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatku. Tanganku mulai bergetar lebih hebat. Pikiranku berputar cepat, mencoba menyusun potongan-potongan yang selama ini kuabaikan. Sikap suamiku yang belakangan berubah. Keterlambatannya pulang tanpa alasan jelas. Cara mertuaku yang tiba-tiba sering membicarakan kebutuhan penting dengan nada mendesak. Semua terasa seperti puzzle yang kini mulai tersusun dengan hasil yang sangat menyakitkan. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi justru bayangan-bayangan buruk bermunculan. Bagaimana jika uang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya? Bagaimana jika kepercayaanku selama ini disalahgunakan? Perasaan takut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih panas. Amarah. Aku membuka kembali detail transaksi itu, memperbesar nama merchant yang tertera. Dan saat aku membacanya dengan jelas, nafasku tercekak kedua kalinya. Sebuah dealer mobil mewah. Detik itu juga, aku tahu. Ini bukan sekadar masalah keuangan. Ini pengkhianatan. Dengan tangan yang masih gemetar, aku langsung menekan nama suamiku di daftar kontak. Panggilan pertama, tak diangkat. Aku mencoba lagi. Dan lagi. Setiap dering terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara operator yang dingin, seolah mempertegas bahwa aku sedang diabaikan. Perasaanku mulai kacau. Ada campuran antara cemas, marah, dan takut mengetahui kebenaran. Aku menatap layar ponselku berharap ada pesan masuk darinya. Penjelasan, klarifikasi, apapun. Tapi tidak ada. Hening. Kosong. Seperti hubungan kami yang perlahan terasa menjauh tanpa aku sadari. "Angkat dong," bisikku pelan, hampir seperti memohon. Namun hingga panggilan kelima, hasilnya tetap sama. Saat itulah, aku teringat satu orang. Ibunya, mertuaku.
Dengan nafas yang masih belum stabil, aku mencari namanya di kontak dan segera menekan tombol panggil. Berbeda dengan suamiku, panggilan itu langsung diangkat. Halo, suaranya terdengar santai. Terlalu santai. Ibu, Mas, di mana? Tanyaku, berusaha menahan nada suaraku agar tidak terdengar panik. Oh, lagi ada urusan penting, Nak, jawabnya ringan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kenapa? Aku menelan ludah. Urusan apa, Bu? Ada keperluan di dealer mobil, lagi lihat-lihat kendaraan. Katanya seolah itu hal biasa. Bahkan aku bisa mendengar nada bangga dalam suaranya. Dealer mobil. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku keras-keras. Semua potongan yang tadi berserakan kini menyatu dengan sangat jelas. Transaksi besar, dealer mobil, dan suamiku yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dengan siapa, Bu? Tanyaku lagi. Kali ini dengan suara yang mulai bergetar. Ada jeda singkat di seberang sana. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dadaku semakin sesak. Ya, dengan orang lah, Nak, jawabnya. Akhirnya terdengar sedikit ragu. Jawaban itu justru semakin menegaskan semuanya. Aku menutup mata, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Tapi semakin aku menahan, semakin kuat rasa sakit itu muncul. Bu, itu pakai uang dari mana? Tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Mertuaku tertawa kecil. Ya pakai yang ada lah, Nak. Untuk kebaikan juga kok. Kebaikan? Kata itu terasa begitu menusuk. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuanku, menggunakan uang yang kujaga mati-matian, disebut sebagai kebaikan? Tanganku mengepal tanpa sadar. Nafasku mulai tidak beraturan. Ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya bangkit. Sesuatu yang selama ini kutekan dalam-dalam. Cukup. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku langsung mematikan telepon. Tak ada gunanya bertanya lebih jauh. Aku sudah tahu kemana semua ini mengarah. Aku meraih kunci mobil dengan gerakan cepat. Langkahku terasa berat, tapi penuh tekad. Jika mereka pikir aku akan diam dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja, mereka salah besar. Hari ini, aku akan melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Dan jika benar apa yang kupikirkan, aku tidak akan tinggal diam lagi. Perjalanan menuju dealer mobil itu terasa jauh lebih lama dari biasanya. Padahal jaraknya tidak sampai 30 menit, tapi setiap detik terasa seperti menekan dadaku semakin dalam. Tanganku menggenggam setir dengan erat, sampai buku-buku jariku memutih. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Semuanya buruk. Lampu merah terasa seperti musuh. Setiap berhenti, bayangan-bayangan yang selama ini berusaha ku tepis justru datang tanpa diundang. Suamiku bersama wanita lain, menggunakan uangku, di belakangku, tanpa rasa bersalah. Gak mungkin, bisikku, mencoba menyangkal. Tapi suara itu terdengar lemah, bahkan di telingaku sendiri. Aku teringat beberapa bulan terakhir, perubahan kecil yang dulu kuanggap sepele. Cara dia mulai menjaga ponselnya lebih ketat. Senyumnya yang terasa berbeda, bukan lagi untukku. Dan alasan-alasan lembur yang terlalu sering muncul. Semua potongan itu kini terasa seperti peringatan yang selama ini kuabaikan. Mobil di depanku mulai bergerak. Aku tersadar dari lamunan dan langsung menginjak gas. Dadaku masih sesak, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Tekad. Aku tidak akan lagi menjadi orang terakhir yang tahu. Begitu mendekati area dealer itu, bangunan besar dengan kaca-kaca mengkilap terlihat jelas dari kejauhan. Deretan mobil mewah terpajang lapi, berkilau di bawah cahaya lampu. Tempat itu terlihat elegan, eksklusif, dan entah kenapa terasa sangat asing bagiku. Aku memarkir mobil dengan cepat, hampir tergesa. Bahkan aku tidak peduli apakah posisiku rapi atau tidak. Yang ada di pikiranku hanya satu, kebenaran. Langkah kakiku terasa berat saat mendekati pintu masuk.
Setiap langkah seperti membawa beban yang semakin besar. Tanganku sempat berhenti di gagang pintu kaca. Untuk sesaat, aku ragu. Bagaimana kalau semua ini benar? Bagaimana kalau apa yang akan kulihat benar-benar menghancurkan semuanya? Nafasku tertahan. Tapi kemudian, aku menguatkan diri. Tidak ada ruang lagi untuk ragu. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pintu itu terbuka. Udara dingin dari dalam ruangan langsung menyambutku, kontras dengan panas yang membakar di dalam dadaku. Suara percakapan halus dan langkah kaki di lantai marmer terdengar samar. Aku menyapu ruangan dengan pandangan cepat, mencoba menemukan satu wajah yang kucari. Dan dalam hitungan detik, aku menemukannya. Di tengah ruangan showroom yang luas dan terang, dia berdiri di sana. Suamiku. Tubuhku langsung kaku. Waktu seakan melambat saat mataku menangkap sosoknya dengan jelas. Dia mengenakan kemeja rapi, seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Cara dia tersenyum. Senyum yang dulu hanya kulihat saat dia bersamaku, kini diberikan pada orang lain. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Wanita itu tidak asing. Wajahnya langsung mengiris ingatanku. Semua kecurigaan yang selama ini hanya berupa bayangan kini berubah menjadi kenyataan yang berdiri tepat di depan mataku. Wanita yang dulu hanya disebut teman, kini berada di sisi suamiku. Begitu dekat. Seolah memiliki tempat yang tak seharusnya. Tangannya memegang sebuah kunci mobil. Mobil baru. Kilap logam kendaraan mewah di belakang mereka seakan menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Pengkhianatan yang nyata. Aku memperhatikan lebih dalam. Wanita itu tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Suamiku menatapnya dengan lembut. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dan di sisi lain, mertuaku berdiri dengan ekspresi bangga. Bahkan sesekali mengangguk puas. Seolah apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Dadaku terasa seperti diremas. Sakitnya begitu nyata. Begitu dalam. Sampai aku hampir kehilangan keseimbangan. Tapi aku menahan diri. Aku tidak akan runtuh di depan mereka. Belum. Langkah kakiku akhirnya bergerak. 1 langkah. 2 langkah. Setiap langkah mendekatkan aku pada kenyataan yang tak bisa lagi kuhindari. Suara heelsku memantul pelan di lantai. Menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Tapi aku tidak peduli. Mataku hanya tertuju pada mereka. Saat jarak kami semakin dekat, suamiku akhirnya menyadari kehadiranku. Wajahnya berubah seketika. Senyumnya hilang, digantikan dengan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. "Kamu?" ucapnya pelan. Wanita di sampingnya ikut menoleh. Dan saat mata kami bertemu, senyumnya perlahan memudar. Ada sesuatu di matanya. Campuran antara kaget dan takut. Bagus. Aku berhenti tepat beberapa langkah di depan mereka. Jarak yang cukup untuk melihat semuanya dengan jelas. Jarak yang cukup untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Aku mengalihkan pandangan ke tangan wanita itu. Kunci mobil yang masih digenggam erat. Lalu ke suamiku. Dan akhirnya ke mertuaku, yang kini tampak sedikit gelisah. Hening. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Dan di tengah keheningan itu, aku merasakan sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi kini bercampur dengan keberanian yang selama ini terkubur. Aku menarik nafas dalam. Lalu, dengan suara yang dingin namun penuh tekanan, aku akhirnya membuka mulut. "Ini apa?" Tidak ada yang langsung menjawab pertanyaanku.
Hening itu terasa menekan. Suasana showroom yang tadi terasa mewah dan tenang, kini berubah menjadi canggung. Beberapa orang mulai melirik ke arah kami, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Aku menatap mereka satu persatu. Suamiku, wanita itu, dan mertuaku. Ini apa? Ulangku. Kali ini lebih tegas, lebih dalam. Suamiku menghela nafas, berusaha terlihat tenang meski jelas gugup. "Kamu jangan salah paham dulu," katanya cepat, seperti seseorang yang sudah menyiapkan alasan. "Ini cuma bantuin." Aku mengernyit. "Bantuin?" Suaraku mulai meninggi, tapi masih terkontrol. Mertuaku langsung menyelah, seolah ingin mengambil alih situasi. "Iya nak, kami cuma membantu dia. Kasihan, dia butuh kendaraan," katanya dengan nada yang terdengar membela. Kasihan. Kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Mataku perlahan beralih ke wanita di samping suamiku. Dia menunduk sedikit, tapi aku masih bisa melihat ekspresinya. Tidak sepenuhnya bersalah. Bahkan ada sisa-sisa rasa percaya diri di sana. Seolah dia merasa berhak. Dadaku terasa panas. "Bantuin pakai uang siapa?" tanyaku pelan. Tapi setiap kata terasa seperti tekanan yang berat. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya dengan apa yang terjadi di depanku. "Pakai uangku kan?" lanjutku, menatap langsung ke arah suamiku. Dia terdiam. Dan diamnya itu sudah cukup jadi jawaban. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga semua kenangan, semua usaha yang selama ini kubangun. Aku bekerja keras, mengatur keuangan, memastikan semuanya stabil. Bukan untuk ini, bukan untuk membiayai kebahagiaan orang lain di atas pengkhianatanku. "Berapa?" tanyaku tiba-tiba. Suamiku terlihat bingung. "Apa? Berapa totalnya?" ulangku, lebih tajam. "Berapa yang hampir kamu habiskan tanpa sepengetahuanku?" Dia terlihat ragu, melirik ke arah sales yang berdiri tak jauh dari kami. Situasi ini jelas bukan sesuatu yang mereka siapkan. "Ratusan juta," jawabnya. Akhirnya, pelan. Aku mengangguk pelan. Ratusan juta. Angka yang selama ini kuhitung dengan hati-hati, kini hampir lenyap dalam satu keputusan sepihak. Aku menatap wanita itu lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. "Kamu tahu ini pakai uang siapa?" tanyaku langsung. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tentu saja dia tahu. Semua orang di sini tahu. Hanya aku yang selama ini pura-pura tidak melihat. Aku menarik nafas panjang. Emosiku sudah di titik yang tidak lagi bisa ditahan. Tapi anehnya, aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya dingin. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku perlahan mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Gerakanku tenang, terlalu tenang, sampai membuat suamiku mulai terlihat tidak nyaman. "Kamu mau ngapain?" tanyanya. Nada suaranya berubah. Aku tidak langsung menjawab. Jari-jariku mulai bergerak di layar, membuka aplikasi mobile banking yang sejak tadi menjadi sumber semua kekacauan ini. Beberapa detik hening berlalu. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Ini bukan lagi keheningan penuh ketidakpastian. Ini keheningan sebelum sesuatu diputuskan. Aku masuk ke pengaturan akun. Satu persatu akses yang selama ini kuberikan, yang kubuka karena kepercayaan, kini muncul di layar. Nama suamiku, perangkat yang terhubung, kartu tambahan. Semuanya ada di sana. Semuanya di bawah kendaliku. Suamiku mulai mendekat. "Kamu serius? Jangan bikin masalah di sini," katanya setengah berbisik, mencoba tetap terlihat tenang di depan orang lain. Aku akhirnya mengangkat pandangan, menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya,
Tidak ada keraguan di mataku. Masalah, ulangku pelang. Lalu, tanpa peringatan, aku menekan satu tombol. Akses kartu kredit, dinonaktifkan. Notifikasi kecil muncul di layar. Sederhana, singkat, tapi dampaknya besar. Suamiku langsung terdiam. Aku lanjut ke yang berikutnya. Akses rekening bersama, dicabut. Perangkat terdaftar, dihapus. Setiap klik terasa seperti memutus satu demi satu ikatan yang selama ini mengikatku dalam kebohongan. "Kamu gila ya?" Suaranya mulai meninggi. Panik mulai terlihat di wajahnya. "Lagi proses pembayaran." Aku tidak berhenti. Justru semakin tenang. "Bagus," jawabku singkat. Aku menyelesaikan langkah terakhir. Semua akses habis. Aku mengunci layar ponselku, perlahan. Lalu mengangkat wajah, menatap mereka semua. Suamiku kini benar-benar panik. Wanita itu terlihat bingung. Mertuaku mulai gelisah. Dan di tengah semua itu, aku berdiri dengan satu perasaan yang belum pernah kurasakan. Sebelumnya, kendali. "Sekarang," kataku pelan, tapi jelas. "Lanjutkan." Mereka semua terdiam. Aku melangkah sedikit lebih dekat, memastikan setiap kata yang keluar dariku tidak bisa diabaikan. "Kalau memang ini penting, lanjutkan." Aku menatap langsung ke mata suamiku. "Pakai uangmu sendiri." Detik itu juga, suasana berubah total. Bukan lagi aku yang terpojok. Sekarang, mereka. "Pakai uangmu sendiri." Suaraku menggema di seluruh ruangan showroom. Tidak terlalu keras, tapi cukup tajam untuk membuat semua orang di sekitar kami berhenti berbicara. Seolah waktu benar-benar terhenti. Bahkan suara musik latar yang sebelumnya samar, kini terasa menghilang, kalah oleh ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara. Semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Penasaran, kaget, bahkan sebagian mungkin menikmati drama yang terjadi di depan mata. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama hidup dalam diam. Terlalu lama menahan semuanya sendiri. Dan hari ini, aku selesai. Suamiku menatapku dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara marah, panik, dan kehilangan kendali. Biasanya dialah yang memegang situasi. Dialah yang mengatur. Tapi sekarang, semuanya berbalik. "Kamu memaluin aku." Desisnya pelan. Mencoba menahan emosi di depan banyak orang. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit yang penuh makna. "Malu kan?" Balasku tenang. "Yang lebih memalukan itu apa yang kamu lakukan di belakangku." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Aku melangkah lebih dekat. Jarak kami kini hanya beberapa langkah. Cukup dekat untuk melihat perubahan kecil di wajahnya. Keringat yang mulai muncul di pelipisnya, rahangnya yang mengeras, dan matanya yang mulai menghindar. "Kamu pikir aku bodoh?" Tanyaku pelan. Tapi setiap kata terasa seperti tekanan yang menusuk. Tidak ada jawaban. Aku mengalihkan pandangan ke wanita di sampingnya. Dia terlihat jauh berbeda sekarang. Tidak lagi percaya diri. Tangannya yang tadi memegang kunci mobil, kini turun perlahan. Bahkan genggamannya terlihat melemah. "Bagus." "Enak ya?" Lanjutku. Suaraku tetap stabil. "Dibahagiakan pakai uang orang lain." Wanita itu menelan ludah. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa iba. Karena tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan perasaanku. Mertuaku mencoba masuk ke tengah-tengah situasi. "Sudahlah, Nak. Ini bisa dibicarakan baik-baik," katanya. Nada suaranya kini tidak setenang tadi. Aku langsung menoleh. "Dari awal juga bisa dibicarakan, Bu. Tapi kenapa harus diam-diam?" Tidak ada jawaban. Sekali lagi,
hening. Tapi kali ini hening itu bukan milikku. Itu milik mereka. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan tekanan yang selama ini kutanggung sendiri. Suamiku akhirnya mencoba mendekat lagi. Mungkin dia sadar situasi ini sudah keluar dari kendali. Atau mungkin dia takut semuanya benar-benar berakhir di sini. Kita pulang, kita ngomong di rumah, katanya pelan mencoba menurunkan tensi. Aku langsung mundur satu langkah. Gerakan kecil itu cukup untuk membuatnya berhenti. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Nada suaraku bukan lagi marah, bukan juga sedih. Kosong. Dan justru itu yang membuatnya terlihat lebih terguncang. Kamu berlebihan, katanya lagi dengan nada defensif. Ini cuma masalah uang, bisa dicari lagi. Aku tertawa pelan. Masalah uang? Betapa mudahnya dia menyederhanakan semuanya. Kalau cuma uang, kenapa kamu nggak pakai uangmu sendiri dari awal? Tanyaku tajam. Dia terdiam lagi. Aku melanjutkan. Atau memang kamu nggak punya? Kata-kataku menusuk tepat sasaran. Wajahnya berubah. Rahangnya mengeras, tapi dia tetap tidak bisa membalas. Karena kami berdua tahu, itu kenyataannya. Aku mengalihkan pandangan ke wanita itu lagi. Kini dia benar-benar terlihat goyah. Tatapannya tidak lagi berani menatapku langsung. Bahkan tubuhnya sedikit menjauh dari suamiku, seolah ingin menciptakan jarak. Situasi mulai berbalik. Dulu mungkin aku yang merasa kecil di antara mereka. Sekarang, mereka yang mulai kehilangan pijakan. Aku mau tanya satu hal. Aku menatap wanita itu. Pelan. Kamu tahu dia sudah punya istri? Dia tidak langsung menjawab. Tapi dari raut wajahnya, aku sudah tahu jawabannya. Dia tahu. Tapi kamu tetap terima semua ini. Lanjutku. Air matanya mulai jatuh. Tapi sekali lagi, aku tidak merasa iba. Karena setiap pilihan punya konsekuensi. Dan hari ini adalah hari mereka menghadapinya. Mertuaku kembali mencoba menenangkan situasi. Nak, jangan begini di tempat umum. Aku langsung memotong. Justru karena ini dilakukan di tempat umum, saya juga akan menyelesaikannya di sini. Aku menatap mereka bertiga. Satu persatu. Dengan tenang. Dengan tegas. Tanpa ragu. Mulai hari ini, kataku perlahan, tidak ada lagi yang bisa kalian ambil dariku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke tempat itu, aku benar-benar merasa bebas. Ketegangan di ruangan itu belum juga mereda. Semua masih berdiri di posisi masing-masing, tapi kini suasananya benar-benar berubah. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kepercayaan diri. Yang tersisa hanya kecanggungan dan kepanikan yang perlahan muncul ke permukaan. Tiba-tiba, suara dari meja kasir memecah keheningan. Maaf Pak, transaksi tidak bisa diproses. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya seperti ledakan. Semua kepala langsung menoleh ke arah sumber suara. Sales yang sejak tadi berdiri dengan wajah canggung, kini terlihat semakin tidak nyaman. Dia menatap suamiku dengan ragu, seolah takut menyampaikan kabar buruk yang sudah jelas tidak bisa dihindari. Pembayaran ditolak, akses kartu sudah tidak aktif. Lanjutnya hati-hati. Aku tidak perlu melihat ke arah suamiku untuk tahu bagaimana ekspresinya. Aku sudah bisa membayangkannya. Dan saat aku akhirnya menoleh, benar saja, wajahnya berubah total. Tidak ada lagi sisa wibawa yang biasanya dia tampilkan. Yang ada sekarang hanyalah seseorang yang kehilangan kendali atas situasi yang dia ciptakan sendiri. Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan nada tinggi, mencoba menutupi kepanikannya. Sales itu terlihat gugup. Mungkin bisa dicek kembali, Pak, tapi sistem kami menunjukkan bahwa kartunya sudah diblokir dari pusat. Aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena ini adalah konsekuensi.
Wanita di sampingnya kini benar-benar mundur satu langkah. Tangannya yang tadi memegang kunci mobil sudah kosong. Entah sejak kapan dia menyerahkannya kembali. Wajahnya pucat, matanya tidak lagi berani melihat siapapun. Mertuaku pun terlihat panik. "Ini gimana, Nak?" bisiknya ke arah suamiku. Tapi tidak ada jawaban, karena untuk pertama kalinya dia tidak punya solusi. Aku melangkah sedikit maju, memastikan suaraku terdengar jelas. "Kenapa berhenti?" tanyaku tenang. "Lanjutkan." Suamiku menatapku tajam. "Kamu keterlaluan." Aku mengangguk pelan. Mungkin iya. Lalu aku menatap wanita itu. Atau mungkin ini pertama kalinya kamu melihat dia tanpa bantuan dari orang lain. Kata-kataku menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu benar-benar menjauh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sikap. Jarak di antara mereka kini terasa jelas. Bukan lagi pasangan yang kompak, tapi dua orang yang mulai menyadari kesalahan masing-masing. Aku menarik nafas panjang. Dadaku masih terasa berat, tapi ada sesuatu yang perlahan terlepas. Aku sudah melihat semuanya. Dan sekarang, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa berkata apa-apa, aku berbalik. Langkahku terasa ringan, jauh lebih ringan dibanding saat aku masuk ke tempat itu tadi. Seolah beban yang selama ini kupikul, akhirnya jatuh, satu persatu. Di belakangku, aku masih bisa mendengar suara-suara yang saling tumpang tindih. Suamiku yang mencoba menjelaskan sesuatu, mertuaku yang panik, dan suara pelan wanita itu yang terdengar semakin menjauh. Tapi aku tidak menoleh. Tidak sekalipun. Pintu kaca itu kembali terbuka saat aku melangkah keluar. Udara luar yang hangat langsung menyambutku. Kontras dengan dinginnya suasana di dalam tadi. Aku berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku bisa bernafas dengan lega. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, bukan karena kalah. Tapi karena ini adalah akhir dari sesuatu yang selama ini kupaksakan untuk bertahan. Aku berjalan menuju mobilku dengan langkah pasti. Setiap langkah terasa seperti keputusan. Keputusan untuk tidak lagi kembali ke titik yang sama. Keputusan untuk memilih diriku sendiri. Di dalam mobil, aku duduk diam beberapa saat. Tanganku masih di atas setir. Tapi kali ini tidak gemetar. Justru terasa lebih kuat. Aku menatap lurus ke depan. Kosong. Tapi bukan kosong yang menakutkan. Ini kosong yang memberi ruang. Ruang untuk memulai lagi. Ruang untuk memperbaiki diri. Dan ruang untuk hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku mengambil ponselku sekali lagi. Kali ini bukan untuk mengecek transaksi. Bukan untuk memastikan sesuatu. Tapi untuk memastikan satu hal terakhir. Semua akses sudah benar-benar terputus. Tidak ada lagi yang tersisa. Aku mengangguk pelan. Selesai. Mesin mobil kuhidupkan. Suaranya terdengar halus, seolah ikut mengiringi langkah baruku. Aku melajukan mobil perlahan, meninggalkan tempat itu, dan semua yang terjadi di dalamnya. Hari itu bukan hari aku kehilangan. Hari itu adalah hari aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Dan mulai saat itu, satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun.